Seorang preman melemparkan granat ke pria itu tetapi dia menangkapnya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Namanya Lukas. Luke memiliki kulit yang sangat keras. Peluru yang mengenainya juga tidak melukainya. Dia juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Luke bisa mematahkan pistol. Bagaimana dia mendapatkan kekuatan super? Tidak lama sebelum itu, Luke dikirim ke penjara. Sipir itu sangat suka memerintah. Tapi Luke tidak takut padanya. Akibatnya, Luke didisiplinkan untuk sebuah pertandingan. Dokter melihat bahwa Luke akan mati, jadi dia menggunakannya sebagai percobaan. Saat ini, sipir datang ke sana. Dia melangkah maju, menaikkan suhu mesin ke tingkat tertinggi. Dia ingin mengalahkan Luke. Tapi sebuah insiden terjadi. Sipir dan dokter keduanya tewas dalam ledakan itu. Tapi Luke secara ajaib selamat. Luka di tubuhnya sudah sembuh total. Terlebih lagi, tangan Luke penuh energi. Dia meninju dan memecahkan dinding. Tapi tangan Luke tidak terluka. Luke baru saja menembus dinding penjara. Kemudian dia melarikan diri dari penjara. Agar tidak diperhatikan oleh orang lain, Luke pergi bekerja di toko tukang cukur milik Henry. Suatu malam, beberapa preman masuk ke sebuah restoran Cina. Mereka memaksa pemilik dan istrinya untuk menyerahkan uang tersebut. Saat ini, Luke baru saja lewat. Dia menyarankan preman untuk keluar dari sini. Ketika mereka mendengarnya, mereka menjadi marah. Menghadapi mereka, Luke baru saja berbicara. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuh kalian. Begitu dia selesai berbicara, salah satu dari mereka menyerang dengan tongkat. Luke mengangkat tangannya untuk menangkapnya, lalu melemparkannya ke dinding. Seorang pria botak yang tidak takut mati berdiri dan meninju Luke. Akibatnya, lengannya patah. Jeritan kesakitan bergema di seluruh restoran. Selanjutnya, Luke membuangnya seperti kantong sampah. Ketika kaki tangannya melihat ini, mereka melepaskan tembakan. Tapi preman lainnya tertegun. Luke tidak hanya terluka, tetapi dia juga terkena peluru. Apakah kamu ingin mencoba? Aku tidak mengenal mereka. Pada titik ini, Luke tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan orang yang salah. Dia dengan cepat dibalas oleh musuh. Pria ini mendobrak pintu mobil. Kemudian dia menyerbu ke wilayah gangster. Dia ingin menghancurkan orang-orang ini. Karena sahabatnya dibunuh oleh mereka. Sehari yang lalu, beberapa preman datang ke tempat pangkas rambut tempat Luke bekerja. Pemimpin utamanya adalah Cornell, bos geng tersebut. Preman yang datang ke restoran adalah juniornya. Dia memperingatkan Luke untuk tidak peduli lagi. Mereka kemudian pergi tetapi dipanggil kembali oleh Luke. Karena Cornell belum membayar, para juniornya mencemooh melemparkan uang ke tanah. Kali ini Luke dalam masalah. Malam itu, sekelompok preman gila memasuki toko tukang cukur. Meskipun Luke segera memblokir putranya Henry. Namun sayangnya Henry terkena peluru. Untuk melindungi bocah itu, Luke hanya bisa berpura-pura mati. Preman memasuki toko tukang cukur untuk memeriksa. Mereka juga membawa ransel. Di dalamnya ada tabungan Henry. Setelah mereka pergi, Luke berdiri. Putra Henry tidak terluka. Tapi dia sekarat. Luke tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat sahabatnya pergi. Setelah itu, Luke sendirian pergi ke tempat Cornell. Dalam perjalanan, dia juga menggunakan pintu mobil untuk menindas satu orang. Luke meninju dinding dan mengeluarkan batang besi. Preman itu seperti semut. Luke mengambil sofa dan melemparkannya ke arah mereka. Para preman dikalahkan sekaligus. Mereka terus menembak, tapi Luke tetap tidak terluka. Preman yang ketakutan ingin menangis. Luke mengulurkan tangan dan membuatnya pingsan. Kemudian dia menendang pintu besi itu. Di dalamnya ada lemari besi emas Cornell. Luke mengambil semua emas itu. Ketika Cornell mengetahui bahwa emas itu telah dicuri, dia sangat marah. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada Luke. Malam berikutnya, Luke sedang makan malam di sebuah restoran. Dia tidak tahu bahwa bahaya sudah dekat. Cornell menembakkan roket ke restoran. Luke tidak punya waktu untuk melarikan diri sama sekali. Bagian dalamnya langsung meledak. Restoran berubah menjadi reruntuhan. Melihat seluruh bangunan runtuh, Cornell tertawa. Truk pemadam kebakaran tiba dengan cepat. Seluruh rumah berubah menjadi puing-puing. Sheriff percaya tidak ada yang selamat dalam ledakan itu. Tapi kali ini, tinju muncul dari reruntuhan. Ternyata Luke belum mati. Dia bahkan menyelamatkan pemilik restoran. Semua orang sangat terkejut. Keesokan harinya, Luke masuk ke rumah Cornell. Beberapa junior langsung mengepung.
Salah satu penembak menembak Luke, tetapi peluru itu balas menembak. Melihat Luke tidak terluka, Cornell pun heran. Luke memperingatkannya bahwa jika dia mengacaukannya lagi, dia akan mati. Cornell tidak pernah begitu terintimidasi. Dia segera ingin menjatuhkan matanya keluar. Jika dia tidak bisa membunuh Luke, dia akan malu. Jadi Cornell menghabiskan banyak uang untuk memesan senjata gaya baru. Amunisi senjata ini sangat kuat. Itu bisa melewati seluruh bumi. Apalagi setelah masuk ke dalam tubuh akan meledak untuk kedua kalinya. Setelah tembakan percobaan, Cornell sangat puas. Malam itu, Luke dan Claire sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba seorang pria mengarahkan pistol ke Luke. Orang itu adalah Cornell. Dan pistol di tangannya adalah tipe baru. Setelah suara tembakan terdengar, Luke mendapati dirinya berdarah. Peluru itu kemudian meledak untuk kedua kalinya di bagian perut. Luke jatuh dengan menyakitkan. Untungnya, Claire segera memanggil ambulans. Namun tak jauh, mobil kembali diserang. Junior Cornell mengejar tempat itu. Keduanya dengan cepat bersembunyi di belakang mobil. Anehnya, dia tidak membunuh mereka. Dia hanya ingin bermain dengan mereka. Kemudian keduanya menemukan sebuah klinik. Claire mengandalkan pengalaman dokter hewannya untuk membantu Luke. Tapi pisau itu tidak bisa memotong kulit. Jadi Luke harus mengeluarkan pelurunya sendiri. Akibat penikamannya, pisau itu bengkok. Sepertinya saya harus menunggu sampai episode berikutnya untuk mendapatkan pelurunya. Episode hari ini berakhir di sini. Selamat tinggal.